Tangisan lirih itu berasal dari liang lahat. Suster Lela adalah perawat senior di sebuah rumah sakit daerah. Ia dikenal tegas dan penuh dedikasi. Namun, satu insiden di ruang isolasi membuatnya mengundurkan diri secara tiba-tiba. Sejak saat itu, ia menghilang dari dunia medis, memilih tinggal di kampung halamannya, Desa Pager Gunung. Tak banyak yang tahu, pasien terakhir yang ia tangani meninggal dunia dengan mengenaskan. Kepalanya terbentur dinding saat meronta karena halusinasi, lalu tak pernah sadar lagi. Sebelum meninggal, pasien itu berulang kali berbisik. Dia mendengar, dia tahu semua yang kalian ucapkan. Beberapa minggu setelah Lela pulang kampung, sebuah berita duka menyelimuti desa. Lela ditemukan meninggal di kamarnya, dengan posisi aneh, telinganya menempel ke lantai, seolah tengah mendengarkan sesuatu. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Tapi ekspresi wajahnya seperti ketakutan setengah mati. Warga yang ikut pemakaman malam itu dibuat resah. Saat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, terdengar suara lirih. Tangisan halus, hampir seperti bisikan. Orang-orang mengira itu hanya suara angin yang menelusup lewat celah-celah pohon. Tapi beberapa warga bersumpah, suara itu datang dari dalam tanah. Seminggu setelah dikubur, anak-anak desa tak lagi berani bermain di sekitar makam Lela. Mereka mengaku mendengar gumaman di sore hari, gumaman yang mengulang-ulang nama-nama warga desa, seperti sedang mendengar dan mencatat. Yang paling mengerikan, saat seorang penggali makam datang membersihkan area pemakaman, ia menemukan liang kubur Lela sedikit terbuka. Bukan digali binatang atau longsor, tetapi seperti dibuka dari dalam. Tidak sepenuhnya, hanya cukup untuk membuat satu hal terlihat mengintip keluar. Sebuah telinga, masih utuh dan merah. Sejak malam itu, satu persatu warga mulai bermimpi didatangi oleh Lela. Dalam mimpi, ia berdiri di ujung ranjang, menatap dengan mata kosong, lalu berbisik, "Aku masih mendengar, bahkan setelah kalian kuburkan aku. Kalian pikir rahasia kalian aman. Tapi telinga ini masih mendengar segalanya. Apakah dia mati membawa dendam? Ataukah benar telinganya jadi wadah kutukan? Jangan pernah berbisik di dekat makam, karena bisa jadi telinga yang sudah dikubur itu masih mendengarkan." Malam itu hujan turun perlahan, seperti rintik doa yang enggan menyentuh tanah. Di pos ronda, 3 pemuda desa, Rian, Denny, dan Asep, sedang bermain kartu sambil menyeruput kopi pahit. Listrik sempat padam beberapa kali hari itu. Seringkali terdengar suara seperti ranting patah di luar, tapi mereka menertawakannya sebagai suara tikus hutan. Sampai Rian yang duduk paling dekat dengan jendela mendadak terdiam. Kalian dengar enggak bisiknya?" "Apa?" "Kayak suara tangisan kecil." "Dari arah pemakaman." Denny langsung meletakkan kartunya. Asep tertawa kecil. "Lu kebanyakan nonton video serem." Tapi ketika mereka semua hening, suara itu terdengar lagi, lirih, panjang. Seperti suara perempuan menangis, tertahan, dari jauh tapi jelas. Arah suara itu, ya, dari makam Lela. "Jangan-jangan suara itu yang sering dibicarain warga," kata Denny pelan. Matanya mulai gelisah. Karena penasaran atau mungkin terlalu nekat, mereka akhirnya memutuskan mendekat ke makam. Mereka berjalan dengan senter menyala setengah mati, menyusuri jalan tanah becek menuju pemakaman. Udara di sana terasa lebih dingin, lebih berat. Seolah pepohonan tua yang menaungi area itu menyimpan sesuatu. Ketika mereka sampai di depan makam Lela, tanahnya terlihat sedikit lebih gelap dari makam lainnya. Tanahnya masih tampak lembab, padahal sudah seminggu berlalu sejak penguburannya. Mereka diam. Lalu tiba-tiba, "Riyad!" Suara itu datang dari bawah tanah. Mereka saling memandang. Senter Rian mulai bergetar di tangannya. Mereka mendengar dengan jelas.
Kali ini bukan tangisan, tapi bisikan. Dan itu menyebut nama Rian. Kau mencuri obat di ruang isolasi malam itu. Aku mendengar segalanya. Rian mundur, napasnya tersengal. Wajahnya pucat. Gimana dia tahu? Gimana dia bisa tahu? Denny dan Asep hanya bisa menatapnya dengan ngeri. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Rian tahu. Malam ketika pasien itu meninggal, Rian memang sempat menyelinap ke ruang isolasi, mengambil beberapa obat untuk dijual diam-diam. Lela melihatnya, tapi tak pernah bicara apa-apa. Hingga kini, aku belum mati. Suara itu berbisik lagi, makin dalam. Bukan sepenuhnya. Tanpa aba-aba, tanah di atas makam berguncang pelan. Seperti berdenyut. Seperti ada yang bergerak dari bawah. Senter Asep mati. Angin mendesir, seperti bisikan ribuan telinga. Dan dari balik gelap, suara terakhir yang mereka dengar, sebelum semuanya kabur berlari pulang sambil menjerit adalah, "Kalian semua akan kupanggil, satu persatu." Malam itu, pos ronda kosong. Lampu padam. Dan di pemakaman desa Pager Gunung, suara lirih terus terdengar, lebih jelas, lebih dekat, seolah sebuah telinga yang terkubur itu makin peka dari hari ke hari. Beberapa hari setelah malam itu, suasana desa Pager Gunung berubah. Warga tak lagi keluar setelah maghrib. Lampu-lampu di depan rumah menyala redup, tapi bukan untuk penerangan, melainkan sebagai penolak bala. Mereka mulai percaya bahwa ada sesuatu yang bangkit bersama jasad Suster Lela. Rian mengurung diri di rumah. Ia terus menutup telinganya dengan kapas dan headphone yang diputar keras. Tapi tak ada yang bisa menahan suara itu. Aku mendengar detak hatimu. Kau bisa lari, tapi tidak bisa bersembunyi. Ia tak makan, tak tidur. Setiap malam, telinganya berdarah. Seolah suara-suara dari liang lahat itu tak hanya menembus pikirannya, tapi merobek gedang telinganya dari dalam. Sementara itu, Denny mulai mengalami kejadian aneh. Radio di rumahnya menyala sendiri, memutar rekaman bisikan yang tidak dikenalnya. "Denny, kau tahu siapa yang memutuskan oksigen pasien itu kan?" Tangannya gemetar. Ia langsung mematikan radio. Tapi suara itu masih terdengar, bukan dari radio, melainkan dari lubang angin di dinding. Asep pun tak luput. Ia melihat seseorang berdiri di halaman rumahnya setiap malam pukul 3. Sosok itu mengenakan seragam perawat putih. Wajahnya tertutup rambut panjang. Tapi ia tahu siapa itu. Suster Lela. Ia hanya berdiri tanpa bergerak, menatap ke arah rumah. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, sosok itu melangkah, mendekat. Malam-malam di Pager Gunung kini tak hanya sunyi. Mereka mendesis, berbisik. Sekelompok pemuda mencoba membongkar kembali makam Lela. Tapi saat cangkul pertama menyentuh tanah, mereka mendengar teriakan dari dalam liang. Teriakan marah, bukan ketakutan. Dan sejak malam itu, satu persatu dari mereka hilang. Warga mulai berbisik bahwa Lela tak mati dengan tenang. Ia membawa seluruh suara yang pernah ia dengar selama hidupnya, dan kini menggunakannya untuk mencari keadilan, atau mungkin balas dendam. Kepala dusun Pak Raji berusaha menyudahi teror ini. Ia mengumpulkan warga untuk selamatan dan doa bersama. Tapi ketika ia memimpin doa, ia kehilangan suaranya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Seperti dicuri. Dan di balik jendela, dari kejauhan seseorang mendengarkan. Telinga itu yang dikubur bersama tubuh Suster Lela tidak membusuk. Ia tumbuh, menyambung ke tanah, menyatu dengan akar, menjadi alat pendengar seluruh desa. Ia tahu siapa yang bersalah, siapa yang menyimpan rahasia, dan siapa yang mencoba membungkam kebenaran. Sekarang, suara itu tak lagi hanya terdengar di pemakaman. Ia muncul di rumah-rumah, di kamar mandi, di bawah tempat tidur, bahkan di dalam kepala,
Dan malam itu, ketika hujan kembali turun, seorang anak kecil di desa tiba-tiba berkata kepada ibunya sambil menatap kosong ke arah dinding, "Bu, aku dengar suara dari tanah." Katanya, sekarang telinga itu sudah bisa bicara. Katanya, giliran kita sebentar lagi. Angin dini hari membawa suara-suara ganjil yang menggetarkan genting rumah-rumah di pagar gunung. Bukan sekadar disir, melainkan bisikan-bisikan tipis yang tak lagi hanya menyebut nama, tapi mengulang potongan kalimat-kalimat rahasia. Kalimat yang tak pernah diucapkan dengan suara keras. Kalimat yang seharusnya hanya tinggal dalam pikiran. Warga mulai paham. Ini bukan sekadar gangguan dari arwah penasaran. Ini semacam kutukan. Sebuah kekuatan yang menyerap semua percakapan, semua dosa yang dulu terkubur bersama tubuh Suster Lela. Dan sekarang, semuanya mengalir kembali ke permukaan. Di rumah Rian, jendela terbuka sendiri tengah malam. Ia sudah tak bisa membedakan lagi mana suara nyata dan mana suara yang hanya ada di pikirannya. Di cermin, ia sering melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya, dengan kepala miring dan telinga membengkak seperti akar pohon tua. Ia mencoba membakar kasur, radio, bahkan memecahkan wastafel tempat ia sering mendengar suara bisikan. Tapi suara itu selalu kembali, lebih jelas, lebih dekat. "Rian, mau sampai kapan kau pura-pura lupa? Pengakuanmu tidak akan menyelamatkanmu, tapi diam justru mempercepat ajalmu." Di sisi lain desa, Denny tidak keluar rumah selama 2 hari. Ibunya menemukannya terduduk di bawah ranjang, mencakar-cakar telinganya sendiri hingga berdarah. Bibirnya terus bergerak, seperti mengulang sesuatu tanpa henti. Dia bilang, "Aku yang matiin oksigen itu." Dia bilang semua orang akan tahu. Sementara itu, Asep yang awalnya mencoba lari ke kota, kembali ke pagar gunung 2 hari kemudian, tanpa ingatan. Ia ditemukan di tepi makam, duduk menghadap ke arah kuburan Suster Lela, dengan telinga kanan yang robek dan membiru. Di tangannya tergenggam potongan kain putih, seragam perawat. Orang-orang mulai berani bersuara. Ternyata selama bekerja di rumah sakit, Lela tahu banyak rahasia kelam. Praktik jual beli organ, malpraktik yang disembunyikan, kematian pasien yang tak dicatat, dan kejahatan kecil yang dianggap remeh oleh rekan-rekannya. Tapi Lela tak pernah membuka suara. Ia hanya mendengar, merekam, menyimpan. Sekarang setelah tubuhnya membusuk di bawah tanah, telah tiba saatnya semua yang ia dengar diungkapkan. Telinga itu bukan lagi telinga manusia. Ia sudah menjadi semacam jaringan hidup yang tumbuh di bawah pagar gunung. Akar-akar suara, penampung dosa, pengulang rahasia, dan mereka yang bersalah, satu persatu akan merasakan penderitaan seperti yang Lela rasakan. Sunyi dalam teriakan, hening dalam penderitaan, dan terkubur bersama semua suara yang seharusnya tidak didengar. Malam ke-13 sejak pemakaman Lela, suara tangisan kembali terdengar dari liang lahat. Tapi kali ini bukan dari makam yang sama. Salah satu makam baru, milik orang yang minggu lalu mendadak meninggal tanpa sebab. Dan dari lubang kecil di tanah merah itu, sesuatu tampak muncul perlahan, telinga lain, utuh, basah, dan mendengar. Apakah pagar gunung akan menjadi desa bisu atau desa tempat semua rahasia dibuka paksa? Karena jika satu telinga sudah cukup untuk membuat satu desa menderita, bagaimana jika mereka tumbuh lebih banyak dan semua masih mendengar? Malam ke-14, langit di atas pagar gunung tampak aneh, seperti lebih rendah dari biasanya. Awan kelabu menggantung berat, dan suara petir sesekali terdengar meski tak ada hujan. Tapi bukan langit yang membuat warga takut keluar rumah malam itu, melainkan suara berbisik yang kini terdengar dari dalam rumah. Tidak hanya dari loteng atau bawah ranjang, tapi dari dinding, dari lubang angin,
bahkan dari keran air yang menetes perlahan. Setiap tetesan seperti dibarengi dengan lirih suara. Buka telingamu, dengar pengakuanku, dengar rahasiamu. Pak Raji, kepala dusun, akhirnya mengumpulkan para tetua dan tokoh agama. Mereka berkumpul di mushola tua yang kini jadi satu-satunya tempat yang dianggap aman. Tapi bahkan di sana, suara-suara tetap menyusup. Saat Pak Raji membaca ayat perlindungan, tiba-tiba pengeras suara mushola menyala sendiri. Memekik keras dengan suara gemerisik lalu, "Pak Raji, kau pikir aku lupa? Kau kubur semua berkas laporan itu tahun 1997. Kau buat aku diam." Suara itu jelas suara perempuan, suara Lela, tapi bukan suara rekaman. Itu langsung dari bawah tanah. Semua orang terdiam. Beberapa langsung keluar musola dan muntah. Yang lain pingsan. Pak Raji hanya bisa terduduk lemas. Malam itu suara Lela terdengar di semua rumah. Ia membisikkan satu nama, satu rahasia, satu peringatan. Dan ketika pagi datang, 2 rumah kosong. Penghuninya hilang. Di tempat tidur mereka, hanya ada bercak darah dan kapas yang menutupi telinga, seolah mereka berusaha membungkam bisikan itu, tapi gagal. Warga mencoba kabur, tapi pagar gunung seperti diliputi kabut tak kasat mata. Mereka yang mencoba pergi akan kembali ke tempat yang sama, tanpa sadar memutar arah. Seorang pemuda mencoba merekam suara-suara itu untuk bukti, tapi ketika ia memutar ulang rekamannya, bukan suara bisikan yang terdengar, melainkan jeritannya sendiri. Jeritan yang belum pernah ia keluarkan. Beberapa warga kini mulai percaya Lela bukan hanya korban. Ia adalah penyimpan semua dosa, penjaga suara-suara yang tidak pernah boleh hilang. Dan kematiannya adalah kebangkitan kutukan yang tak bisa dibendung. Telinga itu, yang pertama, kini bukan satu-satunya. Telah tumbuh 6 lainnya. Di lokasi berbeda. Di bawah rumah, di belakang mushola, di sawah, dan bahkan di bawah ayunan TK yang sudah lama tak terpakai. Anak-anak kecil mulai menangis tanpa sebab. Mereka menunjuk tanah dan berkata, "Bu, itu kuping siapa? Kenapa dia nangis? Kenapa dia bilang, kita semua bakal ikut dikubur?" Malam ke-15, 2 kuburan lagi terbuka dari dalam. Tapi kali ini, bukan untuk mengeluarkan telinga, melainkan untuk menunggu tubuh baru masuk sendiri. Dan di kejauhan, suara langkah menyeret kaki terdengar mendekat. Satu persatu, mereka yang punya rahasia dipanggil pulang, karena tanah ini tidak diam, tanah ini mendengar. Dan kini, tanah ingin bicara. Malam ke-16, petang datang lebih cepat. Langit di atas pagar gunung tampak seolah tertutup sesuatu yang tak kasat mata, seperti lapisan kain hitam pekat yang menggantung rendah. Angin tak lagi sejuk. Ia membawa bau anyir seperti darah lama yang tertumpuk dan membatu. Warga sudah tidak saling menyapa. Mereka bahkan tak lagi menatap satu sama lain, karena setiap suara yang terucap bisa jadi akan didengar oleh yang tak terlihat. Anak-anak tak lagi bicara. Bukan karena takut, tapi karena mereka mulai mendengar sesuatu yang orang dewasa tidak bisa dengar. Di sebuah ruang kelas SD yang telah lama kosong, anak-anak mulai berkumpul sendiri saat malam. Duduk mengelilingi lubang kecil di lantai kayu dekat papan tulis. Mereka duduk diam, menunduk, telinga ditempelkan ke lantai, seperti mendengarkan pelajaran. Padahal di bawah lantai itu, dulunya adalah sumur tua yang telah dikubur puluhan tahun lalu. Salah satu guru, Bu Ririn, yang mencurigai hal itu, mencoba mengawasi mereka dari jendela sekolah. Tapi ketika ia mengintip, tubuhnya membeku. Anak-anak itu tidak hanya mendengarkan, mereka mengulanginya, kalimat demi kalimat.
Kau sembunyikan jasad bayi itu, Bu Ririn, di rak obat belakang ruang UKS tahun 2009. Kau bilang itu bukan salahmu, tapi aku mendengar semuanya. Mata Bu Ririn membelalak, napasnya tercekat. Itu adalah rahasia yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bahkan ia sendiri telah memaksa dirinya melupakan kejadian itu. Tapi kini kalimat itu keluar dari mulut murid-muridnya, seperti kaset yang diputar ulang. Keesokan harinya, Bu Ririn ditemukan duduk di ruang UKS. Tubuhnya menunduk, telinga kiri mengeluarkan cairan hitam. Di tangannya tergenggam lembaran laporan kejadian lama yang seharusnya telah dihancurkan. Namun satu hal aneh terjadi. Bu Ririn masih hidup, tapi ia bisu, dan ia tidak bisa menutup telinganya, bahkan jika ia ingin. Tangannya seperti lumpuh saat berusaha menutupi kedua sisi kepalanya. Ia hanya bisa duduk, mendengar. Sepanjang hari, sepanjang malam. Dan kini, satu demi satu warga Pager Gunung tak bisa tidur. Bukan karena suara-suara itu menakutkan, tapi karena suara itu benar. Dan mereka tahu, saat semua rahasia terbongkar, liang lahat berikutnya sedang menunggu terbuka. Pak Raji mulai mendengar suara pasir yang berjatuhan di balik lantai rumahnya. Rian mulai mencium bau formalin di kamar mandi, meski tak ada mayat di sana. Deni menemukan lipatan surat tanpa nama di bawah bantalnya, bertuliskan, "Lain kali jangan hanya mendengar. Lain kali kau harus bicara." Malam ke-17, 3 liang kubur terbuka. Tapi tidak ada mayat keluar. Justru ada orang yang perlahan berjalan masuk sendiri. Sambil tersenyum. Sambil berbisik. Akhirnya aku bisa diam. Dan hanya mendengar. Dan dari dalam tanah yang basah, telinga-telinga itu mendengarkan dengan tenang. Tapi kini mereka juga mulai berbicara. Sudah kubilang, semua suara punya harga. Malam ke-18. Pagar gunung tidak lagi sunyi, tapi juga bukan ramai. Desa itu seperti bernapas dengan nafas sendiri, berdengung lirih, seperti ada telinga raksasa di bawah tanah yang terus mendengarkan setiap detik kehidupan warganya. Rian, Deni, dan Pak Raji kini tinggal satu-satunya yang belum dipanggil. Asep telah hilang. Bu Ririn terkurung dalam bisunya. Dan anak-anak kini dirawat di balai desa karena semua berbicara dalam bahasa yang tak dipahami, bahasa dari dalam tanah. Suatu malam Rian mendengar suara-suara itu lagi. Tapi kali ini berbeda, bukan dari luar. Suaranya dari dalam kepalanya sendiri. Kalimat demi kalimat seperti rekaman yang tak bisa dimatikan. Kalau engkau minta maaf, kenapa kau masih diam? Kenapa rahasia itu kau kubur bersama tubuh Lela? Kau tak lebih baik dari mereka. Ketika pagi datang, Rian mendatangi rumah Deni. Ia tak bicara sepatah kata pun. Hanya menyodorkan satu buku catatan, buku milik Suster Lela yang selama ini disembunyikannya. Di dalamnya ada tulisan tangan rapi, berisi nama-nama, tanggal, dan kejadian-kejadian yang tidak pernah dilaporkan. Semuanya detail, termasuk catatan malam ketika pasien terakhir Lela meninggal. Lengkap dengan siapa yang ada di sana, termasuk kapan Rian mencuri obat, dan Deni mematikan oksigen. Deni gemetar. Dia tahu semua ini sejak awal. Rian hanya mengangguk. Dan dia menyimpannya di telinganya. Mereka sadar, ini bukan tentang arwah yang ingin balas dendam, tapi tentang suara-suara kebenaran yang dipaksa diam selama bertahun-tahun. Lela tak berbicara saat hidup, tapi setelah mati, telinganya menolak untuk ikut membusuk. Sore itu, mereka pergi ke makam Lela bersama Pak Raji. Dengan tangan gemetar, mereka menggalai kembali liang lahat yang telah 18 malam bergumam. Dan ketika cangkul terakhir mengangkat lapisan tanah tipis, mereka semua terpaku. Mayat Lela masih utuh.
tapi wajahnya tenang seperti tidur. Yang membuat mereka gemetar adalah bagian telinga kiri, yang membesar, menghitam, dan di tengahnya tampak semacam urat akar, menjulur ke dalam tanah, bercabang dan bercabang, menjalar ke segala arah. Pak Raji, yang selama ini menyimpan banyak rahasia sebagai pemimpin desa, berlutut di depan jasad itu. Ia menangis. Maafkan kami, kau mendengar, tapi kami membungkammu. Kami kira diam itu keselamatan. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya, semua suara menghilang. Tidak ada bisikan, tidak ada gumaman, tidak ada teriakan dari dalam tanah. Hening, damai. Beberapa minggu kemudian, pagar gunung kembali tenang. Tidak sepenuhnya pulih, tapi desa itu belajar untuk tidak membungkam lagi. Catatan Lela dibagikan, kesalahan diakui. Doa dibacakan untuk setiap nama dalam buku kecil itu. Makam Lela kini dikelilingi bunga dan lampu kecil yang menyala setiap malam. Tidak lagi untuk menolak roh jahat, tapi sebagai penghormatan untuk perempuan yang memilih mendengar, saat yang lain memilih membungkam. Karena suara tidak bisa dikubur, dan telinga, bahkan setelah tubuh mati, masih bisa mendengar.